Pertama kali yang teman-teman harus lakukan ketika sudah yakin bahwa teknologi ini bagus, teman-teman harus lebih lagi yang namanya menumbuhkan rasa keyakinan kita. Dengan cara apa? Salah satunya atau beberapa cara yang kita lakukan adalah meyakini bahwa yang kita bawa itu adalah teknologi yang harus teman-teman atau peternak itu rasakan. Nah, karena apa? Karena memang manfaat ini sangat luas, sehingga kita juga harus tahu, yakini diri sendiri bahwa ini untuk siapa produknya. Kira-kira ada yang beli atau tidak. Kira-kira setelah ini mau digunakan untuk apa kalau sudah beli dari kantor. Nah, sehingga kita harus yakin dulu bahwa yang namanya tujuan dari adanya peternak ini digunakan untuk peternakan. Peternakan, baik itu ikan, baik itu udang, ataupun hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, dan juga ikan. Ayam. Nah, jadi kalau kita bicara ternak, kita bicara hewan-hewan yang bisa dimakan di darat. Nah, kita bisa yakini dulu bahwa banyak sekali potensi yang ada dari peternakan. Kalau kita lihat datanya itu sangat banyak. Yang saya angkat di sini adalah yang paling real saja. Kebutuhan kita kondisi saat ini, contoh satu ya. Saya baru bicara sapi, belum ayam, belum kemudian kambing, domba. Nah, sapi ini memang sangat tinggi sekali potensinya. Mengapa? Karena kebutuhan nasional itu belum cukup. Nah, sehingga para peternak itu harusnya bisa meningkatkan produksi ternaknya. Nah, salah satunya apa? Karena memang peternak itu tidak tahu menau. Seringkali mereka beternak tidak atau lama sekali panennya, kemudian ada gagal panen dan lain sebagainya. Di sanalah kita harus bantu. Nah, sehingga produksi dalam negeri ini baru tercukupi sekitar 400.000 ton. Nah, padahal kebutuhannya 700.000 ton. Sehingga ini sangat miris kalau kita lihat bahwa sebetulnya kita ini negara agraris, negara yang kaya, tetapi memang belum bisa mencukupi kebutuhan pangan diri kita sendiri. Nah, sehingga kita harus membantu para peternak kita, apalagi amunisi kita sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat sudah hadir kembali, karena tadi sudah dalam proses, semuanya proses, teman-teman juga siapkan gudangnya, siapkan tempat penyimpanannya, itu untuk kita display yang namanya peternak ini, untuk membantu para peternak untuk menangani masalahnya dalam meningkatkan produksinya. Nah, sehingga peluang ini sangat besar dan harus ditunjang dengan teknologi dan juga manajemen yang baik. Nah, jadi kalau kita sudah punya teknologi ini, inilah sebetulnya yang mereka tunggu-tunggu. Banyak sekali juga yang sudah menyampaikan, banyak peternak Pak yang sudah menanyakan, peternak kapan lagi datangnya, kapan open ordernya, dan lain sebagainya. Sehingga momen inilah momen yang sangat penting untuk kita tahu, kita bisa membantu, dan jika teman-teman juga sudah bisa memasarkan, otomatis mendapatkan nilai lebih lainnya yang juga bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Nah, kita bahas dari sini. Kita kupas dari awal ya. Karena memang kalau kita tahu peternak, nanti kita akan kupas lagi dalamnya, tentu kita juga harus tahu luarnya. Nah, kalau ibarat kupas, kita akan membuka tadi. Kalau kulit, ada kulitnya kita kupas. Kita harus tahu isinya apa. Nah, tetapi kita juga harus tahu pelan-pelan dari luarnya. Nah, kondisi yang ada sekarang, yang peternak tadi itu tanyakan, ragukan, itu bahwa memang mereka belum menemukan metode yang tepat dalam meningkatkan produksinya. Sudah pakai obat A, obat B, obat C, vitamin A, vitamin B. Nah, ternyata memang dari segi kecocokannya, kemudian dari bisa tidak si hewan ternak itu menggunakan, karena kalau kita tahu bahwa seringkali kalau obat-obatan di luar sana itu hanya khusus, contoh hanya obat yang diberikan untuk ayam, nah otomatis tidak bisa diberikan untuk sapi, tidak bisa digunakan untuk kambing. Nah, ini bahaya. Ketika digunakan untuk kambing, ternyata menimbulkan efek yang kurang baik, yang negatif. Sehingga yang diperlukan teknologi ini oleh para peternak, yang pertama kita akan bahas dulu, yang bisa dilakukan atau diaplikasikan oleh seluruh hewan ternak. Nah, jadi nanti akan kita kupas ya, apa saja kemudian yang bisa menggunakan, kemudian apa yang nanti menjadi nilai utamanya juga. Nah, yang pertama itu mudah
digunakan, diaplikasikan, dan tidak menimbulkan zat atau hal yang berbahaya bagi hewan ternaknya. Sehingga kalau kita tidak sengaja kekurangan dosis misalnya, atau kelebihan dosis yang menjadi catatan obat-obatan di luar sana kan kalau itu kita kebanyakan dosisnya berbahaya bagi ternaknya. Nah, ternyata kalau dengan teknologi NASA ini tidak masalah. Tapi kita juga sudah menetapkan dosis yang ideal. Silahkan teman-teman nanti kondisikan di lapangan. Kemudian bisa juga digunakan untuk seluruh hewan ternak dan juga baik skala industri maupun tradisional. Nah, kemudian yang kedua, teknologi ini memang sangat luar biasa karena dengan hanya ini kurang lebih 500 mili ya, 500 cc itu kita bisa gunakan untuk berkali-kali lipat. Nah, jadi nilai daya gunanya sangat luar biasa. Selain dari daya guna manfaat, daya guna penggunaan itu juga sangat hemat. Untuk satu misalnya, untuk satu ekor sapi hanya satu tutup per ekor per hari atau kurang lebih 10 cc. Karena satu tutup ini 10 sampai 12 cc ya. Jadi teman-teman nanti takarannya juga nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah dari segi manfaatnya. Kita juga akan bahas nilai guna dari manfaatnya apabila kita sudah gunakan teknologi NASA ini. Kemudian kalau dari segi biaya, tentu dalam hal ini sangat bagus kalau kita bandingkan dengan hasil panennya. Nah, jadi bandingkan dengan hasil panennya dan harga relatif terjangkau dan disertai dengan pendampingan dari teman-teman sekalian. Nah, ini kami wanti-wanti mungkin ketika teman-teman itu sudah memasarkan, sudah melepas produk kita, sudah closing, tentu dalam hal ini tidak membiarkan begitu saja. Tentu yang namanya peternak juga harus tahu dan kita juga harus tahu bagaimana hasil yang sudah menggunakan. Ini untuk apa? Untuk himpunan data kita juga, untuk juga memudahkan testimoni. Nah, seringkali teman-teman yang sudah berkecimpung di lapangan tentu sangat diperlukan, sangat penting yang namanya testimoni. Untuk apa? Untuk membuka pasar-pasar yang baru. Nah, sehingga disertai dengan pendampingan ini sangat penting dilakukan oleh teman-teman mitra usaha NASA. Nah, apabila nanti ada yang mungkin belum mengikuti materi atau belum memahami dan lain sebagainya, bisa juga atau boleh langsung tanyakan pada kami di konsultasikan kepada TS PT Natural Nusantara dalam hal ini untuk peternakan dan perikanan. Itu ada saya sendiri, Pak Dimas, dan juga ada Pak Agus Hakim. Baik, kita kupas dulu yang pertama ya, bisa digunakan untuk seluruh hewan ternak. Nah, hasil utama dalam peternakan, nah ini teman-teman kalau ada yang belum tahu, hasil utama dalam peternakan itu adalah protein hewani. Protein hewani tentu ada hasil utama dari 3 bagian. Nah, jadi kalau kita tahu, kita harus memahami bahwa ternak itu tujuannya untuk apa? Nah, itu utamanya ada 3 hal. Yang pertama ada untuk penghasil atau menghasilkan yang namanya daging. Nah, jadi kalau kita berkunjung ke ayam broiler, itu pasti tujuan dari peternakan ayam broiler tersebut adalah untuk menghasilkan daging. Sehingga targetnya adalah cepat untuk gemuk. Nah, cepat untuk gemuk, cepat untuk besar, kemudian waktu panennya singkat dan lain sebagainya. Tetapi berbeda apabila kita datang nanti ke ternak unggas lainnya seperti ayam petelur. Nah, karena tujuannya itu sudah berbeda. Nah, sehingga teman-teman juga harus memahami, jangan kemudian disamakan misalnya dosis antara ayam broiler dengan ayam petelur, kemudian mekanisme-mekanisme ataupun manajemennya dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, secara praktisnya itu mirip, tetapi tetap jangan sampai karena kita salah memahami sehingga para peternak nanti meragukan. Nah, misalnya kita ke ternak petelur, kemudian kita bertanya kepada para peternaknya, Pak, ini bobotnya berapa? Kemudian panennya nanti berapa lama? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ditujukan untuk ayam broiler, ayam pedaging. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin yang sederhana teman-teman harus ketahui. Kemudian kalau di petelur yang ditanya apa? Apakah yang ditanya bobot badannya? Tidak. Walaupun itu juga penting menjadi parameter untuk ternak-ternak dewasa yang sudah
berproduksi telur, tetapi kita juga harus tahu hasil utamanya adalah telur. Sehingga kita juga harus tahu apa hasil utamanya, yaitu telur. Sehingga yang kita tanyakan adalah persentase telurnya. Nah, jadi bukan berapa bobot badannya sekarang, tetapi kita tanyakan persentase telurnya itu berapa banyak Pak sekarang. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak tahu dan salah. Dan idealnya persentase itu sampai dengan 90%. Itu yang bagus. Produksi telur harian itu sekitar 90-95% itu sudah berada di puncak produksinya. Nah, sehingga teman-teman juga harus mengetahui. Dan penghasil selanjutnya adalah selain daging dan juga telur, peternakan itu penyumbang protein hewani, dalam hal ini penghasil susu. Nah, jadi 3 hasil utama dalam peternakan itu adalah daging, susu, dan juga telur. Jadi teman-teman juga harus memahami apa tujuan dari masing-masing peternak itu budidayakan. Kalau ada yang ayam potong, tanyakan berkaitan dengan ayam potong, dosisnya ayam potong. Kalau sapi perah, juga nanti ke perah yang hasil susu. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Kemudian, apakah peternak ini hanya digunakan untuk daging? Apakah digunakan untuk susu? Atau apakah hanya digunakan untuk telur? Untuk ternak petelur? Nah, teman-teman di lapangan, peternak dan juga mitra kita yang sudah terjun langsung, itu memberikan hasil yang positif, yang bagus untuk ketiga-tiganya. Nah, sehingga teknologi NASA ini juga bisa digunakan untuk seluruh makhluk hidup, bahkan kalau tidak sengaja terminum oleh kita, tidak masalah. Nah, bahkan dulu ada juga yang digunakan untuk keseharian diminum. Nah, tetapi ini tidak kita sarankan, karena yang namanya peternak ini disarankan untuk hewan ternak, walaupun juga bisa. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ini bisa juga digunakan. Dan hasilnya nanti bagaimana Pak? Apakah nanti yang susu ini malah nanti hewannya menghasilkan daging gemuk? Nah, apakah ayam petelurnya nanti gemuk? Nah, itu padahal targetnya adalah telur. Nah, tetapi itu juga perlu teman-teman ketahui bahwa dengan menggunakan teknologi NASA ini juga langsung targetnya adalah sesuai dengan apa yang diproduksi oleh hewan ternaknya. Baik itu dia penghasil daging, penghasil susu, ataupun telur, itu sudah langsung otomatis ke sana. Contoh, kalau kita berikan ke sapi perah. Nah, berarti dia yang meningkat adalah produksi susunya. Bukan lagi ke dagingnya dan lain sebagainya. Tetapi dia langsung fokus ke target utamanya, produksi utamanya, yaitu susu. Berbeda dengan petelur. Nah, kalau petelur itu memang targetnya bukan lagi daging, apalagi bukan berarti susu. Nah, karena ayam itu tidak menyusui, otomatis targetnya adalah telur. Nah, sehingga apakah targetnya nanti ketika kita gunakan ke ayam petelur adalah susu, adalah daging? Tidak, tetapi targetnya berpindah lagi ke telur. Nah, ini udah otomatis, sudah mekanisme kerjanya langsung ke target produksinya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, mungkin ini sedikit ulasan saja. Untuk macam-macam hewan ternak, bisa dilihat juga macam-macam yang ada di lokasi teman-teman. Silahkan di apa istilahnya, di prospeknya atau diberikan informasi berkaitan dengan teknologi NASA. Kalau untuk pedaging, biasanya yang kita sangat ketahui, sangat pahami, memang kan biasanya ada sapi, ada kambing, ada domba, ada ayam, itu penghasil daging. Ada bebek. Kalau bebek ini itik, itu biasanya itik peking, itu yang digunakan untuk menghasilkan daging kerbau. Nah, untuk wilayah-wilayah timur biasanya ada juga babi, Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada, itu juga penghasil dari daging. Kemudian juga kalau untuk penghasil susu itu umumnya ada hewan-hewan perah. Nah, hewan perah yang paling utama itu adalah sapi perah. Nah, ini jadi di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah tinggi, itu adalah kita gunakan peternaknya biasanya untuk meningkatkan produksi dan kualitas dari susu sapi. Nah, ini ketika saya dulu pernah ke Lumajang, kalau teman-teman Lumajang hadir ya, nah itu memang di daerahnya karena dingin, itu digunakan untuk sapi perah. Nah, di daerah tinggi, daerah dataran tinggi, itu memang cocok sekali untuk penghasil hewan yang tujuannya adalah susu. Baik itu sapi ataupun kambing, biasanya kambing etawa ya. Penghasil susu itu kambing etawa, bukan kambing Bligon, bukan kambing kacang, bukan kambing Jowo, bukan juga domba Garut, itu beda. Tapi penghasil
Susu itu ada sendiri, kalau kambing biasanya ada PE, ada juga sanen, dan lain sebagainya, itu juga bisa menghasilkan susu. Kemudian juga kerbau. Kerbau juga umumnya digunakan dipanen juga susunya. Nah, ini salah satu kerbau yang unggul untuk menghasilkan susu adalah kerbau murah namanya. Biasanya juga ada di daerah Cirebon itu juga ada, yaitu ditujukan untuk penghasil susu. Nah, pedaging sudah, penghasil susu sudah, penghasil telur itu juga banyak sekali jenisnya. Yang utama adalah ayam petelur. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa setiap hari keseharian kita membeli telur, yaitu yang mayoritas adalah telur ayam petelur. Berbeda jenisnya. Apakah ayam pedaging bisa bertelur? Itu tidak bisa. Apakah ayam petelur itu bisa menghasilkan daging? Itu bisa apabila sudah akhir, sudah tidak lagi produksi telur. Sehingga yang khusus menghasilkan telur itu jenis ayam yang khusus. Nah, jenis ayam yang khusus, sehingga perlakuannya untuk ayam-ayam petelur ini juga khusus. Nah, jadi ini ya, ada ayam petelur, kemudian kalau telur bebek tentu dari bebek, dari itik. Telur itik ya biasanya yang bertelur tuh telurnya banyak adalah itik. Kemudian kalau puyuh, telur puyuh tentu dihasilkan dari ayam, dari burung puyuh. Nah, ini juga sudah banyak sekali beberapa daerah testimoninya juga hasil yang positif banyak sekali. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin dirasa peternaknya itu belum mengetahui informasi terkait dengan Fiterna, dengan teknologi NASA diberikan informasi yang niat kita sebetulnya hanya ingin membantu mereka meningkatkan produktivitasnya. Nah, jadi jangan kemudian hanya semata-mata kita ingin agar produk kita laris, tetapi kita juga harus sisipkan apa yang menjadikan keunggulan dan kualitas sehingga nanti bisa memberikan nilai lain, kebarokahan, kemudahan, dan kelancaran untuk semuanya. Dan ini kita mulai kupas saja. Kemudian apa yang menjadikan hal itu terjadi atau hal positif yang teman-teman peternak itu rasakan itu gara-gara apa? Nah, ternyata setelah kita tahu, kita kupas. Tadi kalau teman-teman sudah lihat luarnya ya, luarnya kan tentu peternakan, kemudian apa saja klasifikasi hewan ternak, tujuannya apa. Nah, itulah yang teman-teman bisa jadikan target sasaran dari Fiterna tersebut. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa dalam amunisi kita, dalam tembakan kita ini, kita harus tahu bahwa peluru apa yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak menyasar atau tidak sudah di depan target, tetapi kita tidak menembak atau tidak tepat sasaran. Nah, sehingga kita juga harus tahu apa kemudian komposisi, manfaat, dan lain sebagainya. Itu juga akan kita kupas dalam kesempatan pada pagi hari ini. Untuk komposisinya, teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama, memang kita tahu bahwa teknologi yang memang dibutuhkan oleh para peternak itu untuk menghasilkan daging yang cepat, yang juga berkualitas. Tentu kita hadirkan, kita isi, kita masukkan dalam komposisi, yaitu adalah sumber protein. Nah, jadi kalau sudah ditanyakan apa ini kandungannya? Kandungannya adalah proteinnya ada, mineralnya ada, asam-asam lemaknya ada, VFA ya, volatile fatty acid, kemudian juga ada vitamin. Nah, jadi teman-teman harus tahu kandungan ini juga sangat lengkap. Ini juga sudah sangat mudah digunakan oleh hewan ternak. Asam aminonya macam-macam ya. Asam amino ini apa? Asam amino ini pembentuk protein. Nah, jadi kalau kita ambil contoh, hewan ternak itu makannya rumput ya. Tentu ini hewan ruminansi ya. Misalnya sapi. Sapi makan rumput, yang dimakan dihancurkan adalah rumputnya di mulut. Ketika sudah hancur, ditelanlah masuk organ pencernaannya sampai dengan usus. Di usus halus itu dihancurkan lagi sampai berbentuk bubur. Di rumen ya, di lambung sapi itu untuk dilakukan penyerapan setelahnya. Nah, jadi setelah masuk di rumen dulu, nanti masuk ke usus. Di dalam usus ini ada proses penyerapan. Yang dicari, yang diserap adalah protein. Nah, ketika di rumen di lambung tadi sudah dihancurkan membentuk halus, masuk ke usus, kemudian ada yang namanya protein, ternyata bukan langsung proteinnya, tetapi nanti protein dipecah lagi jadi asam-asam amino atau asam amino. Nah, sehingga
ketika ini sangat kompleks dari luar, harus dari rumput dulu, pakannya harus bagus, kadar proteinnya tinggi, ini langsung saja kita hadirkan di dalam komposisi peternak. Ini adalah asam amino yang langsung siap diserap oleh tubuh ternak. Jadi langsung untuk penghasil atau target produksinya segera terpenuhi. Karena tadi kalau memang targetnya adalah daging, dia langsung membentuk daging. Kalau targetnya adalah telur, membentuk telur. Kalau susu, perah, itu adalah menghasilkan produktivitas susunya. Nah, kemudian bukan hanya itu, tapi juga ada mineral. Tentu, misalnya ya, contoh, ketika sudah membentuk daging, tetapi tidak ada mineral yang membantu untuk memberikan tempatnya, mangkoknya. Nah, ibaratnya kita kalau mau makan soto apa bakso ya, misalnya itu soto itu daging, ataupun bakso itu daging. Nah, dagingnya ada banyak dibungkus plastik. Nah, ternyata tidak ada wadahnya, tempatnya, tulang ya. Kita anggap mangkok itu tulangnya atau pelekatan dagingnya itu. Akan nanti percuma terbuang. Nah, sehingga agar konstan, agar sesuai, agar proporsional, tentu kita harus membuat organnya dulu, mineralnya ini terpenuhi, kemudian nanti baru diliputi oleh sel-sel baru. Dalam hal ini adalah dagingnya. Jangan sampai kemudian tidak ada tempatnya dia untuk timbul atau tumbuh. Kalau di manusia nggak masalah ya. Kalaupun ternak mungkin nanti sampai batasnya nggak apa-apa. Jadi nanti numpuk-numpuk saja menjadi gendut dan lain sebagainya. Kalau di hewan ternak seringkali akan sedikit kesusahan untuk kegiatan exercise-nya. Tapi tidak apa-apa, itu pun bagus untuk proses penggemukan. Kemudian ada yang namanya asam-asam lemak terbang ini. PFA ini kalau teman-teman jarang dengar, biasanya kalau peternak yang sudah lama membudidayakan ini tahu PFA itu asam-asam lemak yang memang sangat dibutuhkan untuk penghasil target produksinya, penghasil daging, susu ataupun telur. Kemudian juga ada vitamin. Nah, jadi dalam teknologi NASA ini ada yang namanya vitamin, sehingga seringkali para peternak ayam broiler atau teman-teman kita di lapangan yang menggunakan ayam broiler yang seringkali juga mereka sudah menggunakan vitamin dari mungkin produk lain atau pabrikan lain, sehingga itu bisa digantikan, substitusikan dengan teknologi NASA. Ini bisa menggantikan vitamin yang ada di luaran sana. Tetapi kalau untuk antibiotik, kemudian vaksin itu tetap, karena memang fungsinya vitamin itu berbeda dengan antibiotik dan juga beda dengan vaksin. Sehingga yang bisa digantikan dengan teknologi NASA adalah vitaminnya. Ataupun nanti kalau mau mineralnya dikurangi silahkan. Kalau untuk broiler biasanya yang diberi tambahan adalah vitaminnya. Mineral jarang. Mineral seringkali ditambahkan di hewan-hewan ternak besar, sapi biasanya ada juga tambahan-tambahan dari mineral-mineral dari luar. Ataupun ada yang namanya mineral block. Nah, itu juga ada.